Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Baik, di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Saya Juwita Diniar sebagai pemateri 2. Saya Farhadi Al-Fazra sebagai pemateri 3. Saya Diratna Lestari sebagai pemateri 4. Saya Nurita Nisa Fitri sebagai pemateri 5. Saya Mutiara Dwi Lestari sebagai pemateri 6. Saya Mutiara Eni sebagai pemateri 7. Saya Asa Hamidah sebagai pemateri 8. Sekian perkenalan dari kelompok 5. Selanjutnya penjelasan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan analisis. Analisis itu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi nilai Pancasila, norma, hak, kewajiban, dan keragaman budaya dalam materi PKN kelas 5. Yang kedua, menganalisis contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai PKN dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menilai pentingnya persatuan, kepatuhan, aturan, dan sikap saling menghargai. Yang keempat, menyimpulkan manfaat penerapan nilai PKN untuk kehidupannya rukun dan tertib. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Ringkasan isi buku PKN. Yang pertama, Pancasila menjadi dasar negara dan pedoman bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setiap sila Pancasila diterapkan melalui sikap seperti beribadah sesuai agama, menghargai sesama, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan berlaku adil. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila relevan di era modern, termasuk etika menggunakan media sosial, menghindari cyberbullying, dan menyaring informasi palsu. Selanjutnya, norma berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku agar tercipta keaturan dan keharmonisan masyarakat. Selanjutnya, jenis norma yang diterapkan dalam kehidupan adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma juga berlaku dalam dunia digital seperti tidak menyebar data pribadi, bersikap sopan di internet, dan menghargai karya orang lain. Indonesia memiliki keberagaman budaya seperti suku, bahasa daerah, pakaian adat, tarian, rumah adat, serta makanan tradisional. Keberagaman budaya muncul karena perbedaan lingkungan, letak geografis, sejarah, dan pengaruh budaya luar. Selanjutnya, sikap yang perlu dikembangkan adalah menghargai perbedaan, tidak merendahkan budaya lain, menjaga persatuan, bangga terhadap budaya Indonesia. Keseluruhan materi menekankan pembentukan karakter siswa agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, toleran, taat norma, serta menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata maupun digital. Kesesuaian dengan kurikulum. Yang pertama, standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Ada 3. Yang pertama, sikap spiritual dan sosial. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, yaitu keterampilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kualitas konten. Kejelasan materi dan kelengkapan informasi terkait dengan buku PKN kelas 5 SD. Yang pertama, kesesuaian dengan KD dan tujuan pembelajaran. Materi setiap bab telah sesuai dengan KD kelas 5, namun beberapa tujuan masih bersifat umum, sehingga memerlukan indikator pembelajaran yang lebih spesifik. Yang kedua, relevansi dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai dari seluruh sila Pancasila telah tercermin dalam tiap bab. Perlu tambah contoh kontemporer seperti etika digital dan modernisasi bermedsos. Yang ketiga, penguatan identitas nasional dan wawasan kebangsaan. Materi sudah memperkuat identitas nasional dan rasa persatuan. Disarankan penambahan simbol budaya nasional dan konteks lokal untuk memperkuat keterhubungan siswa. Yang keempat, penanaman nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Konsep demokrasi dan hak asasi manusia sudah tepat. Perlu ditambah contoh kasus nyata yang dekat dengan kehidupan siswa sebagai bentuk penerapan. Yang kelima, keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Materi sangat relevan dengan kehidupan siswa di sekolah dan masyarakat, namun perlu contoh dari lingkungan rumah dan dunia digital. Yang keenam, penggunaan bahasa. Bahasa sudah mudah dipahami siswa sekolah dasar, meskipun terdapat beberapa istilah abstrak yang sebaliknya diberi penjelasan tambahan atau glosarium. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan presentasi tentang kualitas konten. Selanjutnya ada representasi budaya lokal, di mana buku tersebut harus mencakup contoh-contoh dari berbagai budaya lokal Indonesia untuk memperkaya pemahaman siswa. Kemudian ada aktivitas refleksi dan diskusi. Jadi, buku tersebut harus menyediakan kegiatan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan berdiskusi. Kemudian ada akurasi fakta sejarah dan hukum. Buku tersebut harus memiliki informasi sejarah dan hukum yang disajikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada kesesuaian ilustrasi. Jadi buku tersebut harus memiliki gambar dan ilustrasi yang mendukung materi sesuai dengan konteks pembelajaran. Dan selanjutnya ada keterpaduan lintas mata pelajaran. Jadi buku PKN tersebut dapat berkolaborasi dengan pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, seni budaya, dan IPS. Dan yang terakhir ada mendorong sikap aktif dan partisipatif siswa, di mana buku tersebut harus mendorong siswa untuk aktif belajar baik secara individu maupun kelompok serta berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan pada buku PKN di sekolah dasar. Kelebihan yang pertama, sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan. Materi setiap bab sudah sesuai dengan kompetensi dasar kelas 5. Isi materi mendukung pemahaman nilai Pancasila, norma, dan keragaman budaya. Kelebihan yang kedua, materi relevan dengan nilai Pancasila. Penjelasan nilai dari simbol Pancasila sangat lengkap, seperti lambang Garuda, jumlah bulu, dan makna sila. Disertai contoh sikap sesuai nilai sila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menguatkan identitas nasional. Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara, identitas bangsa, dan keragaman budaya Indonesia. Memperkenalkan budaya dari berbagai pulau. Dan kelebihan yang keempat, yaitu bahasa jelas dan sesuai usia. Bahasa sederhana mudah dipahami siswa SD. Istilah yang lebih sulit sebagian besar dijelaskan dengan baik. 5. Ilustrasi mendukung pembelajaran. Gambar Garuda Pancasila, norma sosial dan budaya, daerah sesuai isi materi. Gambar membantu siswa memahami konsep yang abstrak. 6. Keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak contoh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Siswa dapat menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari. 7. Aktivitas belajar sudah ada. Ada pertanyaan refleksi, diskusi, dan pengamatan sehari-hari. Bab 3. Memberi ruang bagi siswa untuk bercerita tentang budaya mereka. Kekurangan pada buku PKN di SD. 1. Tujuan pembelajaran masih umum. Tidak semua tujuan disertai indikator yang terukur, membuat guru sulit menilai pencapaian kompetisi secara spesifik. 2. Kurang contoh budaya lokal. Belum banyak contoh budaya dari berbagai daerah Indonesia, terutama daerah siswa. 3. Kurang mengaitkan materi dengan era digital. Tidak ada contoh penerapan nilai Pancasila dalam konteks modern seperti etika bermedsos, cyberbullying, hoax. 4. Aktivitas kurang mendorong keaktifan siswa, banyak materi bersifat informatif, belum banyak kegiatan yang berbasis proyek, simulasi, observasi lapangan, dan penilaian diri. 5. Istilah abstrak perlu penjelasan tambahan. Beberapa istilah seperti ideologi, martabat, keadilan masih abstrak bagi siswa SD. 6. Ilustrasi masih bisa diperbaiki. Beberapa gambar kurang tajam, kurang tambahan ilustrasi budaya, infografis, dan contoh visual kontekstual. 7. Kurang banyak studi kasus. Materi belum menyertakan contoh kasus nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. 8. Keterpaduan mapel belum maksimal. Walaupun sudah bisa diintegritaskan, belum secara langsung memberikan proyek lintas mata pelajaran.
Baik teman-teman, pada bagian kesimpulan ini dapat kita lihat bahwa buku PKN kelas 5 Sekolah Dasar sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan kompetisi dasar, bahasa yang mudah dipahami, dan penyusunan yang logis. Namun, buku PKN ini tetap perlu dikembangkan lagi agar relevan dengan kehidupan modern, memiliki lebih banyak representasi budaya lokal, dan memberikan kegiatan belajar yang lebih berpusat pada siswa. Dilihat secara keseluruhan, buku PKN ini sudah baik, tetapi tetap perlu penyempurnaan agar lebih menarik, kontekstual, dan memberikan dorongan siswa untuk berpikir kritis. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.